الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي في الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh pada hari Jumat yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada hari 16 Ramadan. InsyaAllah nanti malam kita akan memperingati nuzulul Quran sebagaimana yang biasanya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kana khuluquhul Quran. Implementasi akhlaknya, sikapnya adalah tak ubahnya seperti Al-Quran yang berjalan. Kalau ada orang yang bertanya siapakah Nabi Muhammad, maka kita akan menjawab Nabi Muhammad itu adalah implementasi ataupun praktek daripada Al-Quran itu sendiri. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Syuhada Kampung Jawa yang kita cintai, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah dan malakeba Allah Ta'ala ban bandum urung syi'lun gedanya akan gepuhimpun dan gepesapat li Allah Ta'ala di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syi'lun yang lentuan pemulia, sebagaimana yang saya bacakan ayat dari salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah berpesan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bak bulan Ramadan yang gepegah li Allah Ta'ala geputren Al-Quran, diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran tersebut akan membedakan terhadap yang hak dan yang batil. Al-Quran tersebut diperuntukkan hanya satu umat, yaitu umat yang istimewa, yakni kita semua yang termasuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad. Orang Syi'lun ban Bandung, Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Lil Qur'anil Karim tanzilani. Al-Quran itu dua kali diturunkan, kata beliau. Al-awwalu minal lawhil mahfuz ila samai dunya. Yang pertama sekali Allah menurunkan Al-Quran ini dari Lauhil Mahfud
ke Baitul Izzah, iaitu langitnya dunia. Yang selanjutnya diturunkan secara jumlatun wahidatun fi lailatul qadri, diturunkan dalam kondisi jumlah yang satu secara global, secara menyeluruh, sehingga petrun kepegah li Imam As-Sabuni bahawa Al-Quran gepetrun li Allah Ta'ala pada kali yang pertama dari Lauhil Mahfud menuju ke Baitul Izzah, iaitu langitnya dunia. Yang selanjutnya wathani, yang kedua, minas sama'id dunya ilal ardi, diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langitnya dunia kepada bumi. Diturunkan pada kali kedua secara mufarriqan, artinya terpisah, tiga berangsur-angsur dalam waktu-waktu tertentu, dalam kurun waktu kurang lebih 20 ledun. Bagaimana kita bisa mengetahui terhadap dua fase tersebut, Ustaz? Manya dalam ilmu Arab urang syi'lun, wate kamu but-but di dayak jamun, wate gekun dengan kalimat anzala ataupun unzila, gelebih alih ba'awai bermakna muta'adi pemakna, geputron ataupun dilakukan sebuah perbuatan secara menyeluruh. Kalau diibaratkan dengan kalimat nunazzilu, berfaedah taksir, apa maknanya? Diturunkan secara berenten dan beruntun. Maka kalimat untuk memperjelas bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala pakai dalam dua bentuk, yaitu nagekeun dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, geputreun Al-Quran li Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Maksudnya geputreun secara menyeluruh, yaitu dari langit, dari Lauhil Mahfud kepada langitnya dunia. Yang selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur, diibaratkan dalam Al-Quran dengan kalimat nunazzilu. Apa artinya? Secara step by step, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kebutuhan. Saat Nabi Muhammad ditimpakan dengan hadapan bahawa dialog tentang akidah untuk menyembah Tuhan, ayat yang dibutuhkan oleh Nabi pada waktu itu adalah surah Al-Kafirun. Allah turunkan surah Al-Kafirun melalui malaikat Jibril. Artinya Al-Quran legeputren pun jamun dalam bulan Ramadan. Na yang berpendapat pada malam 17 Ramadan, na yang berpendapat pada malam 20 Ramadan. Siapa yang sampaikan demikian, Ustaz? Itu kami baca dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dan dalam kitab karangan beliau. Urangnya orang syi'lun menya berbicara terhadap Al-Quran itu diturunkan, mungkin mandung orang mufhum. Tetapi saya menguraikan di awal untuk proses turunnya Al-Quran. Yang selanjutnya, bagaimana dampak dari Al-Quran itu bagi manusia. Al-Quran itu perlu kita yakini, kita harus hakul yakin bahawa Al-Quran tidak akan pernah terkalahkan dengan zaman. Mau tahun itu bertambah 1 abad ke depan, mau tahun itu bertambah 1000 tahun ke depan, Al-Quran tetap akan berdiri tegak dengan estetika dan keindahannya. Han pernah orang syi'lun, Al-Quran itu terkalahkan oleh waktu. Danyo pernah takun kadang-kala. Nah, pendapat-pendapat urung tuha tanyo jamun, wate kepegah BKE hatu abai mate ma ke uronyo anu mit itu je protes nyan puakeun keun bangai hana betul. Tetapi kalau berbicara dengan Al-Quran, kita tidak boleh berkata demikian. Kalau Al-Quran berbicara, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai kapanpun Al-Quran akan tetap bersuara demikian. Walaupun uronyo orang syi'lun ada upaya-upaya dari orang-orang yang misionaris, ada upaya-upaya dari orang yang kurang galak kepada Islam, ingin mengkotak-katik terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Mana contohnya, Ustaz? Dari beberapa paham Syiah, mereka merubah wa kadzalika ummatu wasata, umat yang pertengahan dirubah menjadi a'immatun wasata. Dari kalimat umat dirubah menjadi kalimat imam, artinya dicetuskan
dicantumkan maksud-maksud mereka dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tetapi Al-Quran tetap akan berdiri tegak dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara? Cukuplah orang-orang yang hafal Quran, yang Al-Quran bersemayam dalam sanubarinya. Bukankah kita paham betul hamba Allah orang Syiklun? Bagaimana sejarah luluh lantaknya hati Umar bin Khattab? Menyatanya pernah tak pelajari sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang paling keras, orang yang paling tegas, orang yang ditakuti di semenanjung Mekah, orang yang paling dia leurium. Menyaikunan Umar bin Khattab, seluruh penduduk pasar itu akan takut dan tergetar-getir kepada Umar bin Khattab. Jangankan manusia, syaitan yo ke Umar bin Khattab. Nah pernah tabuh kejadian jin ini jarat lorong A. Dia tahu Umar bin Khattab akan melewati lorong tersebut. Apa kata syaitan tersebut dan jin? Saya memilih jalan yang lain supaya tidak berjumpa dengan Sayyidina Umar. Jangankan manusia, jin saja takut kepada Sayyidina Umar. Bagaimana perkasanya Sayyidina Umar, dan beliau pernah didoakan oleh Nabi. Apa doa Rasulullah? Ya Rabb, a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkan Islam ini ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, dengan engkau masukkan salah satu dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua, sedangkan Umar bin Khattab alias Abu Jahal. Allah mengkendaki masuknya Umar bin Khattab dalam Islam, namun prosesnya melalui kalimat Al-Quran. Gedengar oleh Umar bin Khattab surah Taha yang gebaca oleh Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Watetru rumah Fatimah tengah baca Quran, gebudak Umar bin Khattab bengeh ge. Getamang dalam rumah potra ka baca beno. Al-Quran hoka adanya. Obe gekun gelarang le suaminya Fatimah. Getrom suami Fatimah bak sago binti Hirun. Coba berikan Al-Quran tersebut kepadaku, aku ingin melihatnya. Engkau tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena engkau belum wudu. Umar bin Khattab wudu sebelum tamang Islam. Pernah oleh Fatimah le wudu gepelemah surah Taha yang kali getulis dengan metode jamun. Wata gebaca le surah le Umar bin Khattab surah Taha. Sedikit demi sedikit, lambat laun, apa yang terjadi? Meluluh lantak hati Sayyidina Umar. Beliau menangis sejadi-jadinya. Inilah agama yang benar. Di mana Muhammad? Bandung urang ya. Kejithan ya, gepikir gena poh Muhammad. Untuk apa ya Umar? Aku ingin berjumpa dengan Muhammad. Gecok Umar bin Khattab gemeh le urang yang di tempat tersebut berjumpa dengan Muhammad. Setiba singkat cerita, setiba dengan Muhammad, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Masukkan aku dalam agamamu Muhammad. Al-Quran itu membawa ketenangan dalam kehidupanku. Dum kaliber Umar bin Khattab orang paling kerah tunduk kepada Islam karena Al-Quran. Oh, yang kagak janjikan oleh Allah, beliau merupakan seorang sahabat. Ada Raja Najasyi yang beliau merupakan orang yang berpahamkan, yang mengikuti jejak, yang mengikuti paham Nabi Isa. Beliau percaya kepada Maryam. Apa yang terjadi saat segerombolan umat Islam hijrah ke kota Habasyah, Ethiopia? Setiba di sana, datang Amr bin As memprovokator bahwa Islam itu, pemuda-pemuda Muslim itu merupakan provokator, perusak agama nenek moyang kita. Engkau Raja Najasyi harus membunuh mereka dan jangan berikan perlindungan kepada mereka. Berdiri tegak Ja'far bin Abi Talib. Gedang Ja'far bin Abi Talib, apa yang beliau sampaikan? Wahai Raja Najasyi, Islam ini adalah agama yang punya korelasi dengan agamamu. Dalam Al-Quran ini ada satu surah yaitu Maryam, dibacakan lambat laun surah Maryam oleh Ja'far bin Abi Talib. Apa yang terjadi hamba Allah? Ja'far bin Abdul Muttalib, apa yang terjadi? Menangis Raja Najasyi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah yang berpendapat Raja Najasyi tamang Islam, nah yang berpendapat ana yang inti kemu pegah urun Syiklun ruhu imata wate gedenga baca Quran.
Abu Lahab, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf itu orang yang mengagumi Al-Quran, tetapi mereka cuma karena egoismenya, karena sombong dan congkak, karena ego, gengsi, baik itu peligop. Tapi tip malam truk bak sago-sago rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan lantunan ayat suci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malam baca Quran urung silun. Wate baca Quran li Nabi truk sagorat wiyah, sagorat uneng, bamput boh penjuru, truk pembesar kafir Quraisy. Saat mereka pulang bertemu di jalan, engkau pulang dari mana? Aku pulang untuk melihat dan mendengar bacaan Al-Quran Muhammad. Engkau sama. Kita berjanji malam ini, besok tidak akan kembali lagi untuk mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dari Muhammad. Tapi han lepas geduk irmo, han tenang batin, merasa hana mangat, gelisah. Apa yang menghilangkan kegelisahan orang-orang pembesar kafir Quraisy itu? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Tinggal malam tengok tolong untuk dengar Al-Quran. Itu sejarah masa lalu. Coba kita kaitkan dengan Uronyo. Uronyo urang siklun tampotun 2000 si kurang belah 65% penduduk Indonesia buta aksara Al-Quran. Pemakna dengku hanja baca Al-Quran. 65% dari penduduk Islam di Indonesia mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Dengku bina pegak bayangkan siapa yang membuat survei? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mereka mengeluarkan sebuah survei, 65% penduduk Muslim Indonesia yang tidak bisa baca Quran. 55% diantaranya anak depum tepu. Ali anak depum, Hamzah anak depum, Ba dan Geturi, Lam anak depum, buta aksara terhadap Al-Quran. 35%. Di Aceh 75% hanjit baca Quran. 20% buta aksara Al-Quran. Kita yang sering menggaungkan Al-Quran itu imamuna, Al-Quran itu imam kita, Al-Quran itu pedoman kita, dalam prakteknya tanyo tukang lawan Al-Quran. Betul lagi keperah le abu jino cina jak-jak ugampung urung silun. Ataupun hino tak keliling tawid di kedanyo. Bak masjid-masjid yang tidak disortir ataupun tidak dipilih para kaula muda untuk melantunkan tadarus. Apa yang mereka baca setiap malam? Kalimat-kalimat Al-Quran yang mereka baca seolah-olah kalau kita dengar ru imata atau silun. Pakon karena makhrajnya tidak sesuai, sifatul hurufnya tidak sesuai, ahkamul mad wal qasarnya tidak benar dengan ketentuan. Banyak asumsi-asumsi yang menyepelekan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu landasan dalam kehidupan kita? Hana kitab lain menyekolomna Al-Quran. Pedoman dalam kehidupan adalah Al-Quran dan hadis. Saat Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan sebuah fatwa, rujukan beliau hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis dengan Al-Quran. Ada orang yang ingin memilah sekarang, menyona urang pegah cok anu hafal Quran mentang hana perlejuk udaya yang salah. Cok anu jo udaya salafi mentang belajar kitab kuning hana perle Quran, itu juga salah. Bagaimana yang benar? Berikan pendidikan Al-Quran kepada mereka, berikan pendidikan kitab kuning kepada mereka. Kenapa? Karena menyohana tamungun dengan Al-Quran. Coba bayangkan apa yang akan kita jawab di yaumil qiyamah. Mulai dari alam barzah, ma imamuka, siapa imammu? Akankah lidah ini bisa menjawab? Al-Quran imum lu. Masa dunia Al-Quran bak bintih duduk kedroi hantam tak baca. Masa dunia Al-Quran mububuk kedroi hantam tak pernah tak baca. Masa di dunia Al-Quran itu tidak pernah kita lafalkan. Masa di dunia Al-Quran itu kita tidak pernah kita jadikan sebagai sahabat. Padahal Rasul pernah berjanji dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Sudahkah kita subuh ini merenungi hamba Allah menjadi sahabatnya Al-Quran? Ataukah kita menjadi pemusuhnya Al-Quran layaknya Musailamah Al-Kazzab? Al-Quran jamun kali pernah hurung yang lawan. Nah Musailamah Al-Kazzab ipegah itu nyok jaro tengku. Long jut ku pegat Quran, long jut ku pegat sabah surah tandingan Al-Quran. Ibedah Musailamah Al-Kadzab ipegah bak sahabat Nabi.
Beliau fa'tu bi suratin min mithli, didatangkan, coba kalau engkau bisa, coba datangkan satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ipegot ayat tentang canggu, bunyinya hampir sama, tetapi isinya jauh panggang dari api han merempok urusi. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menandingi Al-Quran. Tidak gukun Allah Ta'ala, wad'u syuhada'akum kahoi ngan ke Bandung untuk ibantukah pegat tabuh ayat serupa dengan Al-Quran. Tapi Musailamah Al-Kazzab, si nabi palsu tersebut, tidak mampu menciptakannya. Orang-orang hafai Quran, orang-orang tim tadabbur Al-Quran, orang-orang tim pelajari tafsir Al-Quran, mereka akan dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Ilmu agama itu bersumber dari Al-Quran. Semua ilmu agama itu bersumber dari Al-Quran. Hadis, menyahana dalam Al-Quran dan hadis ada ijma' dan qiyas. Turunannya seperti itu hamba Allah. Maka uronyo marilah, seboknyo marilah kita membangun, menyadarkan diri mantengna wate kurang lebih 11 huruf 12 huruf untuk danyo talantunkan Al-Quran, tak pelajari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sering kadangkala yang kita bicarakan ada dalam Al-Quran, tetapi kita tidak pernah membacanya, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang disampaikan olehnya. Urang Syiklun nak sabuh cerita yang pernah pegat lun sedih. Tahun 2016 waktu terjadi perang di Aleppo Syria. Mereka mengungsi di sebuah tenda. Truk urang-urang PMI ataupun pasukan kemanusiaan dari Indonesia. Waktu truk kedih merempok dengan anak-anak miat yang bit-bit urau puasa lagi katanya. Setiba mereka ke sana, urang-urang PMI nya merempok dengan anak miat tengah de bu lehuro kanai baju. Anak miat tersebut 3 hari dia tidak makan. Setiba ke sana, saat ditanyakan oleh paman dari PMI ataupun tim kemanusiaan Indonesia, apa yang adik mau? Biskuit, makanan, nasi kaleng? Apa yang dijawab oleh mereka? Paman, adakah paman bawa mushaf? Adakah paman bawa Al-Quran? Kenapa Al-Quran kami sudah hancur dan hilang? Kenapa engkau tidak minta makanan? Tidak, Al-Quran itu pada kalimatnya terdapat kedamaian. Nahdrawatan Trilu Muhammad Firza sekarang berada di Mesir. Saat ditimpakan dengan musibah dalam kehidupannya, dihadirkan ke masalah-masalah dalam kehidupannya, membuat dirinya depresi dan frustasi. Apa solusi dalam kehidupannya? Ico Al-Quran dibaca surat Kahfi rumsi lu. Tip uro lun kalian perahan bulan metun lun kalian sampai 6 ton lun tanya mbak ton kelimang anak pakan wate 3 tengah nama masalah gata baca surah Kahfi. Apa dia jawab? Ini ketenangan diriku, Abi. Long merempok ketenangan baca Quran, merempok solusi. Orang-orang yang sudah punya mantap batin, orang-orang yang melekat hati dengan Al-Quran, kalaupun ada yang menjadi imam 1 juz per malam, mereka tidak akan terasa berat. Kenapa? Panggilan ayat Al-Quran itu membawa ketenangan dalam kehidupannya. Itanya sabuh ayat terbaca lagi nyum sijuh urang silu. Igop yang kena hati-hati menyangkut mengikat dengan Al-Quran, tiju lagi nyum 2 buah ayat. Maka mari kita cintai Al-Quran. Dah pernah Al-Quran kepada anak-anak. Haik dah baca ke roh golom yut petateh haju. Mantengku cukup le salah. Makin le nu ulang, makin le gebi pahala oleh Allah Taala. Yang penting kita mau belajar sampai di hari akhir saat ajal berjumpa dengan nyawa kita. Mudah-mudahan bermanfaat urang Syiklun. Bagi pribadi ulun tuan, insya-Allah untuk malam akan kekupas lebih lanjut lom menyangkut dengan perihal Al-Quran. Yang inti kamu pegah kesimpulannya adalah yang pertama sekali Al-Quran itu diturunkan dalam 2 etapa oleh Allah. Yang pertama dari Lauhil Mahfud kepada Baitul Izzah, langitnya dunia, dan semua kitab dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Semua kitab yang pernah diturunkan kepada anbiya dulunya diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Kitab-kitab tersebut, lebih-lebih Al-Quran adalah kalamullah yang sangat mulia, diturunkan dalam bulan yang mulia. Mudah-mudahan semuanya kita akan menjadi orang yang mengagungkan Al-Quran. Dimanapun, kapanpun kita akan menjadi orang yang terikat hati dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman
dan tuntunan dalam kehidupan kita, sekaligus imam yang mampu menuntun kita untuk menuju surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.